Aman. Roman. Baik, saya Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kalian sudah mandiri langsung berdoa ketika Bu Wahyu datang. Baik, sebentar ini. Kok personil kalian ini kurang satu ya ini? Saya absen dulu ya. Kelas 10 IPS. Oke. Baik, saya absen. Jamal? Oke. Naufal? Kevin Maulana? M. Yusuf Arda? M. Ridho Abadi? Sejak kapan dia PJJ? Oh, sakit atau apa begitu? Oh, begitu. Oke lah. Semoga kita doakan dia lekas sembuh. Oke. Lanjut. Danang Indra? Aan? Oke. Rangga? Syahrul? Aris? Baik. Alhamdulillah sudah lengkap. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah membahas tentang apa? Teks anekdot. Dari paparan teks anekdot yang kita lakukan kemarin, kalian dapat apa? Oke, kata kunci teks anekdot. Kita kemarin bahas apa sih? Makna dan isi. Iya, makna tersirat dari teks anekdot. Lalu kalian tahu juga sampai sejauh ini ya, akhirnya kalian kan tahu dan berkenalan lebih lanjut tentang teks anekdot. Kira-kira apa sih keberadaan teks anekdot dalam kehidupan kalian sehari-hari itu sudah berupa apa sih? Ada yang tahu? Meme? Iya. Saat kalian berselancar dalam media sosial pasti banyak menemukan gambar-gambar yang menyindir. Nah, sindiran itu biasanya namanya adalah meme. Meme bisakah diaplikasikan dalam teks anekdot? Bisa. Apalagi? Karikatur. Oke, sip. Novel, saya sampai lupa. Iya, benar sekali Novel. Karikatur. Kamu sering menemukan karikatur di mana? Di koran. Koran. Koran apa yang sering kamu baca? Jawa Pos. Oke, Jawa Pos. Banyak ya, beragam ya koran di sini. Kompas bisa begitu. Terus selanjutnya apa lagi? Iya, benar sekali Yusuf. Jadi stand up comedy itu juga merupakan salah satu wujud dari teks anekdot. Akhirnya beragamnya wujud dari teks anekdot yang bisa kalian temui sehari-hari, maka kalian harus tahu struktur bagian dari teks anekdot. Nah, pada pembelajaran kita kali ini, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian mampu menganalisis dan memerinci struktur bagian dari teks anekdot. Sehingga ketercapaian yang harus kalian dapatkan di pembelajaran kita kali ini itu adalah kalian mampu merumuskan serta memerinci dari masing-masing struktur bagian dari teks anekdot. Sebelum kita lanjut, saya akan mengetas dulu. Jadi, Oke. Baik, kita lihat. Di sini sudah terlihat di sini? Terlihat jelas ya, ada kata kunci teks anekdot, kemudian ada struktur bagian. Nah, siapa kira-kira yang mau mengisinya? Silakan. Siapa? Ayo, silakan. Siapa? Ayo. Oke, silakan. Kamu mau ngisi yang mana? Donang. Silakan. Struktur bagian. Setelah itu, siapa lagi? Oke, tenang. Ini bukan demo massal. Tenang. Oke,
silakan dulu Bapak Ketua kita, Naufal, silakan. Kemudian, An, kamu mau curhat apa? Oh ya, struktur. Oke, An. Tadi saya melihat si Jas juga. Ya, Jas. Sabar, satu persatu dulu, sebentar. Oke. Silakan duduk kalau sudah. Sebentar. Oke. Oke. Yaps. Kurang satu. Siapa ini? Rangga. Kamu kok diem aja, Le? Kamu galau tak? Kamu tertikung lagi tak? Ayo maju. Tinggal satu kata kunci teks anekdot. Ayo, silakan. Ini tes ya untuk kalian. Seberapa paham sih kalian dan seberapa jauh sih kalian sudah memahami dan mengenal tentang teks anekdot? Bagaimana Rangga? Sudah tuliskan aja. Tak bisa? Kamu mau minta bantuan siapa? Siapa? Yusuf Ardabili. Sof, kamu diminta Rangga untuk membantunya. Oke, silakan. Silakan dikasih tahu Rangga itu. Itu aja, pakai itu aja. Dikasih tahu aja biar yang nulis Rangga, biar akhirnya Rangga tahu. Apa kata kuncinya? Oke. Sudah, Yusuf? Terima kasih. Baik, bisa kan? Bisa, oke. Akhirnya kalian tahu mulai dari kata kunci teks anekdot sama struktur bagian anekdot. Baik, pertanyaannya adalah apakah yang kalian tulis itu sudah benar? Mari kita cek dengan memirsa tayangan video berikut. Dipirsa baik-baik ya. Selamat memirsa. Terdengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bu Akin. Nah, pertemuan lalu membahas tentang teks eksposisi. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas teks yang ketiga, yaitu teks anekdot. Sekalian mengingatkan, dalam teks anekdot ini kita akan dibuat tertawa. Mengapa? Karena definisi teks anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya mengungkap unsur lucu dan adanya tujuan menghibur. Nah, tema dari Terdengar ya? bisa berupa lingkungan sosial, public figure, layanan masyarakat, atau politik. Nah, kita lanjut pada struktur bagian teks anekdot. Teks anekdot memiliki 5 struktur. Yang pertama adalah abstraksi. Pada abstraksi ditentukan atau dituliskan pembukaan dari teks anekdot. Dan setelah itu lanjut yang kedua, yaitu orientasi. Pada orientasi kita akan dipaparkan atau dikenalkan dengan tokoh-tokoh yang di dalam cerita anekdot.
Nah, biasanya pinggiran ada mulai dari krisis ini. Yang keempat adalah reaksi. Nah, reaksi ini adalah reaksi tokoh atas permasalahan yang dihadapi. Nah, tadi kan saya menjelaskan bahwa mulai dari krisis, reaksi itu biasanya terdapat sinkronnya, dan unsur timurnya biasanya juga muncul pada dua struktur tersebut. Kita lanjut pada struktur yang kelima, yaitu koda. Kalian baru kan mendengar kata koda ini? Ya, koda adalah bagian penutup pada teks anekdot. Baik, saya ulangi lagi ya. 5 struktur teks anekdot. Yang pertama adalah abstraksi. Yang kedua adalah orientasi. Yang ketiga adalah krisis. Yang keempat adalah reaksi. Dan terakhir adalah gas. Keberadaan dari abstraksi dan koda itu tidak wajib. Ada sunnah. Keberadaannya boleh ada dalam teks anekdot, boleh tidak ada. Yang wajib adalah 3 hal ini. Apa itu? Orientasi, krisis, dan reaksi. Baik, lanjut pada. Sudah. Baik, hasil memirsa video kalian tadi, silakan kita cocokkan pada peta konsep yang sudah kita tuliskan. Kira-kira sesuai gak? Ayo, sesuai apa tidak? Yakin sudah sesuai? Kita lihat pada kata kunci teks anekdot. Di situ kata kunci teks anekdot adalah humor, ada ya. Oke, terus lalu? Sindiran. Lalu? Iya, cerita singkat. Terus kemudian struktur bagiannya ada 5, betul ya? Mulai dari? Nah, tulisannya ini apa? Abstrak berarti kurang tepat. Berarti yang benar adalah? Oke, abstrak. Kemudian struktur yang kedua? Yang ketiga? 4? Terakhir? Oke. Untuk lebih jelasnya lagi, saya ingin kalian membentuk sebuah kelompok. Jadi karena ini ganjil ya, berarti nanti ada satu kelompok yang 3 orang ini, gak apa-apa ya. Jadi saya bentuk menjadi 4 kelompok ya. Saya tulis kelompok pertama bertiga begitu. Kemudian Danang sama Yusuf kelompok 2 ya. Kemudian Kevin sama Jamal kelompok 3. Dan terakhir Noval. Kamu kenapa Noval kok sedih? Harus semangat dong. Oh semangat, oke semangat. Sama Aris, ini juga kok sedih. Wah, ini sebelum kelompok lebih lanjut, saya ingin kalian berdiri semua. Ayo, biar kita semangatin Aris, kita semangatin Noval. Saya punya game, jadi gamenya itu adalah lagu Marina. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Begitu ya? Ayo coba. Marina menari di atas kepala. Oke, 1, 2, 3. Marina menari di atas kepala. Menari Marina di atas kepala. Kepala menari Marina. Marina menari di atas kepala. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk. Akhirnya bingung ya, enggak apa-apa. Bagaimana Novel sama Aris sudah merasa lebih bugar, sudah merasa lebih sehat, semangat? Oke, sip. Lanjut, pada pembagian kelompok. Tadi sudah dapat ada 4 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Apa yang dikerjakan oleh kelompok-kelompok tersebut? Saya punya LKPD atau lembar kerja peserta didik. Sebentar. Nah, ini adalah wujud LKPD-nya. Pasti kalian berkomentar, kok kecil Bu? Iya. Bu, tidak terbaca Bu? Iya. Tenang. Saya sudah menyalin kopiannya. Jadi saya sudah sudah mengcopy print out dari LKPD tersebut yang siap kalian analisis, yang siap kalian kerjakan. Jadi tugasnya sama, di situ nanti kalian akan ada, ini dia, cocok sekali ya bagi kalian kaum Adam.
teks anekdot berjudul Puntung Rokok. Silakan dibahas. Itu nanti dibahas bersama kelompok. Kemudian ada 5 struktur bagian yang harus kalian analisis. Gitu ya. Langsung saja ya. Saya bagikan. Kelompok yang pertama, berarti kamu spesial kelompokmu ini. Mungkin Jas bisa bergabung, maksudnya membalikkan badan bersama dengan Rangga sama Aan. Balik, gerak. Ini kelompoknya Danang. Kelompok Mumal. Kelompoknya Noval. Silakan berbalik. Baik. Perhatikan anak-anak, nanti saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Silakan. Boleh bertanya. Kalau ada kesulitan boleh bertanya. Itu kan ada 4 lembar ya. Kalian bisa menuliskan nama kalian plus kelas kalian pada lembar pertama. Kemudian pada lembar kedua kalian bisa menganalisis teksnya. Lalu lembar ketiga dan keempat ngapain Bu? Itu nanti adalah tugas kita atau target kita, misi kita pada pembelajaran selanjutnya nanti. So, ayo silakan mari berdiskusi. Oh iya anak-anak, sekalian mengingatkan ya perjanjian kita bahwa selama materi pelajaran bahasa Indonesia berarti kalian harus berbahasa Indonesia. Minimal entah itu curhat, kemudian bertegur sapa dengan teman, tetap harus menggunakan bahasa Indonesia. Khusus untuk materi bahasa Indonesia. Agar kalian terbiasa dengan bahasa negara kita. Rangga kenapa? Kau nggak bisa? Apa yang kamu mana? Apa? Kamu tuliskan dulu dong. Nama kelompok. Namamu, nama kalian bertiga. Kemudian kelasnya. Apa yang nama jangan? Hah? Terserah, boleh. Oke. Sudah dibaca apa belum teksnya? Oke, berarti silakan dibaca dulu. Kamu sudah? Kalau kamu sudah, berarti kamu sudah selesai membaca? Oke, keren. Kamu sekarang merumuskan apa? Oke, sudah nemu abstraksinya? Oke, panjang apa pendek kira-kira abstraksinya? Sudah, oke. Silakan. Nah, keren ini Noval sudah ini. Kamu nemu Val? Kesulitan nggak? Enggak, Bu. Oke. Sudah Sudah? ketemu yang abstraksi. Yang mana abstraksinya? Nih. Singapura termasuk salah satu negara yang bersih. Oh, emang abstraksi itu apa sih, Noval? Abstraksi itu bagian pertama dari struktur teks anekdot. Oke, baru setelah abstraksi apa nanti? Orientasi. Orientasinya sudah nemu? Belum. Oke, baik. Tapi sudah dibaca semua ya? Sudah. Oke, silakan berdiskusi. Kelompok 2 memanas ini.
Jamal, kelompokmu kok aman, damai, sejahtera begitu? Amankah Jamal? Aman. Wah, saya suka itu. Oke. Sampai mana kamu Jamal? Sama Kevin? Abstraksi, oke. Baik, waktunya 5 menit lagi ya. Sudah selesai kamu, An? Sudah. Keren kau. Berarti selesai semua itu? Oke. Tapi gak apa-apa, mungkin bisa didiskusikan lagi dengan kelompokmu karena waktunya masih 3 menit lagi. Masih ada waktu daripada nanti salah. Habis ya waktunya? Ayo, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Waktunya sudah habis. Saatnya, ayo sudah? Oke. Sudah? Jamal, balikan badanmu. Sudah? Oke, semuanya. Baik, terima kasih. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Saatnya kita berpresentasi. Saya mau perwakilan kelompok siapa ini yang mau presentasi? Kelompok mana? Masuk. Silakan. Kelompok 2, Jamal beserta Yusuf. Ya, silakan. Presentasi kelompok. Suaranya pakai tenaga dalam ya. Seperti Naruto ekor cakra ekor 9. Silakan. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan menjelaskan isi dari yang pertama kan ada 5 struktur bagian dari teks anekdot. Yang pertama ada abstraksi. Pertama, isi abstraksi itu adalah Singapura termasuk salah satu negara yang bersih. Siapapun yang membuang sampah sembarangan bisa didenda meskipun hanya membuang puntung rokok. Yang kedua ada orientasi. Isinya adalah suatu ketika si Azam sedang berlibur. Ia merokok sendirian sambil duduk di bangku. Yang ketiga ada krisis. Karena rokoknya sudah habis, ia membuang puntung rokoknya begitu saja. Tanpa disangka, tiba-tiba datang petugas dan menegur Azam dengan suara yang tegas. Yang keempat, ada reaksi. Dengan sigap, Azam menjawab, "Oh, maaf, terjatuh." Lalu diambilnya puntung rokok itu serta langsung dihisap lagi. Yang kelima ada kodak. Petugas itu hanya terbelalak keheranan. Setelah itu, ia pergi meninggalkan Azam. Oke, itu tadi paparan dari kelima. Dan tanyakan mungkin dari kalian? Silakan bertanya. Tidak ada? Dari kalian? Ini loh, tanyakan. Tadi kan teks anekdot itu ada humor, sindiran, dan cerita singkat. Tanyakan tentang humornya. Ayo, silakan ditanyakan tentang humornya. Oke, silakan Aan. Di mana letak humornya dari cerita tersebut? Oke, silakan. Siapa yang menjawab? Oh, Yusuf. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Letak kelucuan humor tersebut berada di reaksi bagian yang keempat. Di situ tertulis dengan sigap Azam menjawab, "Oh maaf, terjatuh." Lalu diambilnya puntung rokok tersebut serta langsung dihisapnya lagi. Itu menunjukkan bahwa kelucuannya ada di situ. Bagaimana Aan? Menurut kamu lucu gak sih ketika si Azam itu sudah menjatuhkan puntung rokoknya, ternyata ditegur sama petugas, kemudian diambil lagi dan dihisap lagi? Ya. Lucu gak sih? Oke, masuk. Ada lagi pertanyaan? Ayo, ada satu lagi. Tadi kan kata kunci teks anekdot tadi ada berapa, Rangga? Apa? Lalu? Dan cerita singkat. Sindirannya ada di mana? Oke, siapa mau tanya? Oke, silakan Jamal. Di mana
Nah, di mana ini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Jamal. Di mana letak sindiran tersebut? Letak sindiran tersebut ada di bagian krisis. Isinya adalah tanpa disangka tiba-tiba datang petugas dan menegur Azam dengan suara tegas. Disitulah isi dari sindiran tersebut. Maksudnya bagaimana itu, Danang? Maksudnya kan petugas itu tiba-tiba datang, terus lalu dia menegur dengan tegas dan seakan-akan teks itu atau pada bagian itu menyindir kita yang sedang merokok, begitu ya? Iya. Bahwa kita yang sedang merokok layaknya itu harus mematuhi aturan rokok. Dimana kita kan sudah tahu ya bahwa beberapa negara sekarang sudah mengadakan sistem apa? Bebas asap rokok, termasuk Indonesia. Yang sudah dilaksanakan di Indonesia ini berada di daerah Jawa Barat, yaitu dengan adanya fasilitas atau tempat khusus untuk merokok. Nah, itu juga harus dilaksanakan. Nah, teks anekdot ini seakan-akan menyindir ya. Menyindir siapa? Perokok. Untuk apa? Untuk berhenti merokok atau merokok untuk tidak merokok sembarangan. Oke, tepuk tangan untuk Danang dan Yusuf. Keren, calon debaters kita. Silakan duduk, terima kasih. Baik, seru sekali ya pembelajaran kita kali ini. Nah, saya ingin ada yang menyimpulkan pembelajaran kita kali ini. Siapa yang menyimpulkan? Oke, silakan Bapak Ketua kita, Pak Komandan, Ketua Suku. Silakan. Simpulannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menyimpulkan pada pertemuan kita hari ini. Intinya di sini tuh teks anekdot itu membahas tentang tiga kata kunci, yaitu humor, cerita pendek, dan sindiran. Serta mempunyai 5 struktur, yaitu abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Bentuk teks anekdot itu dalam kehidupan sehari-hari kita itu bisa dicontohkan seperti adanya karikatur, stand up, dan meme. Oke, baik. Itu ya. Terima kasih Bapak Kepala Suku, silakan duduk. Baik, selanjutnya adalah pasti ya semua pembelajaran itu pasti mengalami kekurangan atau memiliki kekurangan atau kelebihan. Lah, saya ingin ada yang merefleksi pembelajaran kita kali ini, menggarisbawahi apa kekurangan, apa kelebihan dari pembelajaran kita kali ini. Siapa? Oke, bisa berdiri di situ. Aan, silakan paparkan refleksimu. Silakan. Bisa dibuka? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan merefleksi pelajaran pagi hari ini. Kelebihan pelajaran pagi hari ini adalah saya bisa memahami kata kunci teks anekdot itu apa, struktur bagian itu apa, dan saya kagum kepada Wahyu karena bisa melihatkan video berupa materi bahasa Indonesia. Dan itu membuat saya lebih paham apa sih anekdot, apa sih struktur bagian itu. Dan kekurangannya di sini adalah saya ketika pelajaran bahasa Indonesia saya sering sekali satu kelompok dengan Rangga, dan saya minta untuk tidak lagi dengan Andra dengan Rangga, dan saya ingin untuk diajak lagi supaya bisa berkomunikasi dengan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Aan. Iya. Jadi tersipu malu saya ketika Aan menyebutkan video pembelajaran dari saya. Ya, karena kita kan sudah masuki era revolusi industri 4.0. Jadi di semua lini, di semua ranah, mulai dari ekonomi, kemudian pendidikan, tak terkecuali pendidikan, kesehatan, baik politik dan lain sebagainya, itu juga sama memasuki atau selalu bersinggungan dengan teknologi gitu. Dan itu lebih asik begitu ternyata. Sudah, itu saja.
Untuk menanggapi kelemahan yang dipaparkan oleh Aan, baik untuk pertemuan selanjutnya ketika saya membentuk kelompok, saya akan mengacak kalian. Iya, saya minta maaf kali ini tidak saya acak. Dalam benak saya begini, alangkah lebih indah dan lebih cepatnya begitu ketika kalian membentuk kelompok ya sudah bersama dengan teman atau teman belakang bangku kalian seret-seret begitu. Jadi tanpa harus ada berpindah tempat gitu, itu gambaran saya. Tapi unik sekali, biar kita semuanya sama rata, insya Allah pembelajaran selanjutnya akan saya acak. Baik, setelah kita mengalami semua pembelajaran kita kali ini, berarti kalian lebih memahami apa yang disebut dengan teks anekdot. Lalu kalian juga akan bisa tahu bahwa struktur teks anekdot itu ada 5. Nah, untuk mengaplikasikannya, saya ingin kelas ini membuat clipping. Nah, clipping apa? Clipping tentang teks anekdot. Jadi rencana tindak lanjut kalian adalah kalian nanti masing-masing dari kalian itu harus menemukan teks anekdot, kemudian kalian analisis 5 struktur bagian dari teks anekdot itu. Nah, itu kan masing-masing, kemudian dijadikan satu, maka jadilah clipping teks anekdot. Itu rencana tindak lanjut dari pertemuan kita kali ini. Ada yang tanyakan mungkin? Sudah? Jika sudah, nanti saya ingin kalian mengumpulkan untuk hasil LKPD-nya bawah sini. Oke. Baik. Terima kasih. Nah, LKPD ini di sini kan ada 4 lembar. Kalian sudah menjamah atau mengerjakan aktivitas pada halaman 1 dan halaman 2. Lah, halaman 3 dan halaman 4 nanti akan kalian lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Yaitu tentang apa? Kaidah kebahasaan teks anekdot. Baik, sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saya lupa, tetap jaga jarak ya, makan makanan yang bergizi, jangan sampai sakit, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa bahagia. Sekian, Assalamualaikum.